Cintai para habaib, agungkan para habaib, muliakan para habaib. Seharusnya kalau bicara semacam ini, bukan saya sebagai ahlul bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru yang harus menyampaikan tentang ahlul bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzubillah mungkin ada penyakit hati yang takut tersaing, hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang ahlul baitnya Nabi Muhammad. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Gak mau orang-orang kayak gini ikut viral di dalam persoalan ini, tapi penting untuk kita bedah sama-sama apa yang kemudian diadoktrinkan kepada masyarakat. Masih bocil, sama seperti Mahdi bin Yahya. Makanya saya kira kemarin juga ya kecelakaan si Mahdi ini bisa viral karena ya kita-kita ini yang menanggapinya, karena kita tampilkan wajahnya, karena kita tampilkan mukanya. Apalagi dia baru bangun channel YouTube kan, akhirnya juga terus keenakan karena kita terus menanggap setiap apa yang dia ucapkan, ya akhirnya seperti itulah, malah nurus tunyum kalau kata bahasa Sunda itu. Nah, ini ada satu ceramah yang kembali viral, yang ngakunya sebagai ahlul bait Nabi, cucu Nabi. Dia ceramah, bagi saya ini kurang ajar sih, menyesatkan kepada umat. Kalau kepada umat menyesatkan, bahkan dia nuduh sana sini, nuduh kiai, nuduh ulama yang bukan Habib, yang tidak menyampaikan kemuliaan dia, dan dia menyelewengkan hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, kita simak dulu nih ya apa yang dia sampaikan. Sekali lagi saya tidak akan tampilkan wajahnya, tapi kalimatnya penting untuk kita bedah sama-sama. Mungkin ini saya akan upload nanti pagi ya, karena ini kemalaman. Jam 2 saya ini buat video di pinggir jalan, makanya mohon maaf kalau agak rame. Apa momen daripada Maulid Nabi? Apa momen dari Maulid Nabi? Saya mau tanya, mau lanjut apa jangan? Kurang keras, lanjut apa jangan? Sudah disampaikan sama Habib Zakaria bagaimana Maulid Nabi Muhammad, bagaimana mencintai ahlul baitnya Nabi Muhammad, bagaimana ganjaran bagi mereka yang mencintai ahlul baitnya Nabi Muhammad. Saya mau tanya masyarakat sini, mau lanjut apa jangan? Kurang keras, lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Kalau jam segini udah pada ngantuk, jam segini udah pada tepar, saya mau kasih tahu sama kamu, kalau di kampung saya di Pontianak, jam segini ini bencong baru pada keluar. Jadi saya mau tanya masyarakat sini, mau lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Mereka para habaib ahlul bait, mereka jembatan kita untuk menuju Rasulullah, menuju sang abadi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, jadi saya mau tanya, ini mau lanjut apa jangan? Ini saya ngelihat mata-mata ibu-ibu, bapak-bapaknya udah pada ngantuk. Lanjut apa jangan? Udah malam, lanjut terus. Lanjut terus. Ngantuk. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, yang kedua pesan Nabi Muhammad, wa'idrati wa ahla baiti. Dia menambahkan kalimat, gak ada bahasa teks hadisnya, wa itroti wa ahli bait, nggak ada, nggak ada wawuan, nggak ditambah wawu, nggak ada. Kalau yang ngerti bahasa Arab paham, maka akan tahu maknanya. Baiklah, jangan kita bahas karena bakal terlalu panjang ya urusannya. Kita ambil poinnya aja, ya bisa dipahami lebih gampang oleh masyarakat. Yang kedua kata Nabi Muhammad, anak cucuku para habaib. Yang kedua kata Nabi Muhammad, anak cucuku para habaib. Aduh.
Nah kan, dia kemudian ya hanya ngeklaim bahwa dirinya lah yang cucu Nabi. Apa yang dia ucapkan ya akhirnya seperti itulah marana rasulnya. Kalau kata bahasa Sunda itu, ini ada satu ceramah yang kembali viral yang akunnya sebagai Ahlul Betawi. Anak cucuku para habaib. Padahal nggak ada bahasa Habib di sana, teks hadisnya nggak ada. Kemudian ada kalimat Ahlul Bait, iya. Apakah Ahlul Bait mereka? Dan apakah hanya Habib yang Ahlul Bait? Nggak memperhatikan yang lain? Ini wislah, ini keliru banget nih. Ini keliru banget nih. Apalagi bahasa Habib itu kan baru dikenal ya pada akhir abad 19 di Republik ini. Mana mungkin hadis itu bertujuan kepada habaib. Ada. Dan Ahlul Bait itu sebetulnya banyak ulama hadis yang mengatakan peninggalanku itu kitabullah wa sunnah. Jadi Al-Quran dan sunnah. Kenapa bahasana menjadi Ahlul Bait? Karena ulama hadis yang mengartikan bahwa Ahlul Bait lah yang bisa memahami secara benar apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan apa yang didiamkan oleh Nabi. Lalu kemudian itu menjadi sunnah. Nah, perlakuan Rasulullah, ucapan Rasulullah, pendiaman Rasulullah, hanya Ahlul Bait yang memahami itu. Tetapi pertanyaannya, Ahlul Bait itu yang mana? Apakah Ahlul Bait dzurriyyah Nabi sampai sekarang? Itu jelas Ahlul Bait yang dibicarakan di dalam konteks hadis ini adalah Ahlul Bait yang membersamai Nabi, yang memahami bagaimana Nabi berbuat, bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi berucap, dan bagaimana Nabi mendiamkan persoalan. Itu kan sunnah Nabi pada akhirnya. Kalau ada dzurriyyah Nabi yang ngeklaim sebagai Ahlul Bait Nabi sekarang, tetapi kalau tidak ngerti sunnah, maka ya ini bagaimana? Kan pada akhirnya kontras dengan hadis-hadis Nabi. Yang bilang nggak ngerti kok, Habibnya awam kok. Kalau bahasanya kitabullah wa ahlul baiti, katakan kitab Allah Al-Quran dan Ahlul Bait yang kita harus ikuti itu, maka semua habaib yang parian ini kita harus ikuti semuanya. Ini lebih rancu lagi, lebih nggak rasional lagi. Ahlul Bait mana yang mesti kita ikuti? Kan banyak yang beda-beda kan. Jadi jelas ini sangat keliru. Dua peninggalan Nabi itu, Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ada yang menulis Ahlul Bait? Ulama Ahlul Hadis bahkan banyak yang menggugat tulisan Ahlul Bait. Bukan Ahlul Bait, tetapi Sunnah. Dia ceramah bagi saya ini kurang ajar sih, menyesatkan kepada umat. Kalau kepada umat menyesatkan, bahkan dia nuduh sana sini, nuduh kiai, nuduh ulama yang bukan Habib, yang tidak menyampaikan kemuliaan-kemuliaan dia, dan dia menyelewengkan hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, bisa mengatakan Ahlul Bait, tapi Ahlul Bait yang paham sunnah Nabi, ya, bukan dzurriyyah Nabi sekarang. Apalagi yang tidak paham sunnah Nabi, apalagi yang tidak ngerti. Gitu loh. Udahlah, ente pengen kita itu menjadi hamba-hamba kalian ya. Nggak bisa. Kebodohan itu tetap kita harus katakan sebagai kebodohan. Penyimpangan itu ya tetap harus kita katakan sebagai penyimpangan. Apalagi kita lanjutkan ya pecahannya. Cintai para habaib, agungkan para habaib, muliakan para habaib. Seharusnya
Kalau bicara semacam ini, bukan saya sebagai ahlul bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru yang harus menyampaikan tentang ahlul bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzubillah mungkin ada penyakit hati yang takut tersaing, hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang ahlul baitnya Nabi Muhammad. Bacot, banyak bacot, banyak bacot, banyak bacot. Ini kreatif yang edit videonya, yang memang cocok sekali nih. Diselingi dengan lagu banyak bacot. Seharusnya yang berbicara ini bukan kami anak cucu Nabi, bukan kami ahlul bait Nabi. Sebenarnya para kiai, para tuan-tuan guru yang membicarakan kemuliaan. Harus kita mencintai, mengagungkan, memuliakan para habaib. Kenapa? Kita membicarakan takut tersaingi karena titel, karena duit katanya. Ini ketidaksomatan mereka itu yang nggak tahu diajarkan oleh siapa. Kekurang ajaran di dalam bertutur kata ini, mereka ini nggak tahu diajarkan oleh siapa. Sampai seberaninya seperti itu menuduh kiai, ulama, tuan guru yang kemudian dia sebut. Bahkan kalau ada yang tidak mengatakan harus memuliakan habaib, mereka ini ya dikatakan sebagai iri, dengki, takut detailnya tersaingi, duit segala macam, apa-apaan ya. Kapan Nabi mengajarkan kayak gitu tuh? Ente suudon. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.